Oke, kita langsung mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita masih bisa bertemu walaupun masih dengan kondisi yang sama. Tapi percaya kondisi seperti ini sebentar lagi akan berakhir ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan kita akan menikmati pembelajaran secara tatap muka secara langsung. Di pembelajaran hari ini kita masih belajar di biologi kelas 11 ya. Nah, hari ini kita akan lanjutkan masih ngomongin tentang sistem koordinasi. Nah, kalau ke pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang sistem syaraf, hari ini kita akan lanjutkan sistem koordinasi yang kedua, yaitu mengenai sistem hormon. Tapi seperti biasa, sebelum Ibu akan membahas mengenai sistem hormon ini, kita akan bahas dulu tujuan pembelajarannya. Yang pertama yaitu untuk mengetahui sistem hormon itu apa, kemudian yang kedua yaitu mengetahui macam-macam hormon yang ada dalam tubuh kita, dan yang ketiga yaitu mengetahui beberapa gangguan yang biasanya terjadi, kelebihan atau kekurangan suatu hormon yang ada dalam tubuh kita. Supaya lebih jelas, kita akan langsung mulai aja pembahasan pertama, yaitu apa itu hormon. Oke. Nah, mungkin kalimat ini suatu hal yang tidak asing bagi kalian ya, mendengar istilah hormon. Kalau ada orang yang pendek misalnya, oh itu biasanya kurang hormon pertumbuhan gitu. Tapi selama ini kita nggak tahu sebetulnya hormon itu apa. Oke. Nah, hormon itu merupakan salah satu hak zat yang dihasilkan oleh suatu sistem, namanya sistem endokrin ya. Jadi sistem endokrin ini dia akan menghasilkan suatu zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh, yaitu hormon. Nah, hormon sendiri itu apa? Nah, sebetulnya kalau definisikan, hormon itu adalah yaitu suatu zat zat kimia yang terdapat dalam tubuh yang membantu dalam proses metabolisme, kemudian homeostatis ataupun proses-proses yang terjadi dalam tubuh. Itulah hormon. Hormon sendiri itu bekerjanya secara apa? Atau apakah sama hanya dengan sistem syaraf? Oke. Nah, hormon sendiri itu sebetulnya secara kerja itu hampir sama seperti sistem syaraf ya. Cuman bedanya kalau sistem hormon ini prosesnya itu meneruskan rangsangan tapi tidak berjalan secara cepat ya. Ada yang cepat, ada yang lambat, bahkan ada yang sangat-sangat lambat. Nah, itu bedanya dengan sistem syaraf. Jadi hampir sama, yaitu untuk meneruskan rangsangan. Dan biasanya dalam tubuh kita itu ada reseptor khusus yang akan mengaktifasi suatu hormon yang ada dalam tubuh kita. Nah, apa aja sih hormon yang ada dalam tubuh kita? Nah, di sini Ibu akan menjelaskan satu-satu. Sebetulnya hormon yang ada dalam tubuh kita itu ada di beberapa bagian tempat yang ada dalam tubuh. Dimulai dari yang ada di otak, kemudian di bagian leher ya, kemudian ada di dada, kemudian di pankreas, ginjal, dan terakhir yaitu di organ kelamin. Nah, semuanya hormon yang ada dalam tubuh kita itu dihasilkan oleh kelenjar, namanya kelenjar endokrin. Nah, kelenjar endokrin ini memiliki kelenjar-kelenjar lain. Dimulai yang pertama yaitu di bagian otak kita, di sana ada kelenjar namanya hipofisis ya, atau orang semua mengatakan master of gland atau pituitary. Nah, kelenjar hipofisis ini dia akan menghasilkan beberapa hormon yang ada dalam tubuh, yaitu terletak di 3 tempat di otak, yaitu di bagian anterior, kemudian ada intermediate, dan satu lagi di bagian posterior. Nah, bisa kalian perhatikan di sana. Yang pertama, untuk di bagian anterior itu ada beberapa hormon, mulai dari ada STH, FSH ya, kemudian ada TSH. Nah, itu adalah beberapa hormon, dan ini adalah beberapa macam fungsi dari hormon-hormon tersebut. Nah, kemudian yang kedua yaitu di bagian intermediate, di sini MSH ya, yaitu melanosis stimulating hormone, dan selanjutnya yang terakhir yaitu di bagian posterior. Nah, untuk di bagian posterior ini ada beberapa hormon juga, yaitu yang pertama ada ADH, antidiuretik hormon, dan yang kedua yaitu ada yang namanya oksitosin. Oke, kita next ya, selanjutnya ke bagian leher. Di sini, di bagian leher di sini ada yang namanya tiroid dan paratiroid. Nah, adapun fungsinya adalah seperti ini. Oke. Nah, salah satu yang sangat terkenal dari tiroid ini yaitu si hormon tiroid ini, dia memiliki fungsi adalah untuk pertumbuhan ya. Sehingga biasanya ada istilah yang namanya hipertiroid atau yang disebut dengan hipotiroid. Hiper artinya lebih, kelebihan tiroid, dan kekurangan. Nah, ini adalah beberapa penyakitnya ya. Nah, sedangkan yang paratiroidnya ini lebih ke pengaturan kadar kalsium dalam tubuh kita.
Nah, adapun seorang ketika kelebihan atau kekurangan paratiroid, nah di sini ada apa sih penyakitnya. Nah, seperti itu ya. Oke, kita next yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu ada di bagian di sini di dada. Di sini ada kelenjar timus yang fungsi utamanya kalau anak kecil biasanya ini untuk pertumbuhan dan biasanya berfungsi juga adalah untuk pembentukan imunitas ya. Jadi imunitas itu ada di sini kelenjar timus. Nah, di sini. Biasanya sel T itu atau limfosit T itu dibentuknya di sana. Kemudian bagian selanjutnya yaitu di bagian pankreas. Di sini ada hormon yang sangat terkenal dan mungkin kalian pasti tahu, yaitu ada hormon insulin ya. Nah, si insulin ini memiliki fungsi adalah untuk menurunkan kadar gula darah. Nah, biasanya orang yang punya penyakit DM, kalau kekurangan insulin biasanya dia akan memiliki penyakit diabetes mellitus ya. Biasanya dia harus disuntik insulin kayak gitu ya. Oke. Next, selanjutnya di bagian ginjal sendiri ada hormon yang sangat terkenal yaitu ada adrenalin. Nah, ini sering mendengar ya. Adrenalin kebalikan dari insulin. Kalau tadi insulin menurunkan kadar gula darah, sedangkan kalau adrenalin ini bisa meningkatkan kadar gula darah, sehingga efek dari adanya adrenalin ini bisa mengakibatkan pacu jantung kita menjadi sangat cepat ya. Gak heran salah satu hal yang bisa meningkatkan hormon adrenalin yaitu dengan melakukan aktivitas yang sifatnya ekstrim atau kita memakan makanan yang bisa memacu jantung kita. Akhirnya adrenalinnya naik, akhirnya pacu jantung tarik. Jadi akhirnya mungkin pernah mendengar kenapa kalau nggak pengen begadang itu harus minum kopi. Nah, karena si kopi itu bisa mengaktifasi atau merangsang yang namanya hormon adrenal, sehingga pacu jantung naik. Efeknya karena pacu jantung terus berdetak, maka akhirnya mata kita terus bisa melihat seperti itu. Oke. Dan yang terakhir, nah di bagian gonad di sini ada hormon yang namanya testosteron, dan kalau di laki-laki itu ada testosteron, kalau di perempuan ada estrogen. Adapun untuk testosteron sendiri ini fungsinya adalah untuk pembentukan sel sperma, sedangkan estrogen adalah pembentukan sel telur. Dan biasanya estrogen dan progesteron ini memberikan sifat seks sekunder pada perempuan atau laki-laki. Nah, ini dia beberapa sifatnya. Nah, jadi itulah dia beberapa hormon yang ada dalam tubuh kita. Tapi perlu kalian ketahui, semuanya itu hanya akan aktif kalau misalnya teraktivasi oleh tubuh. Nah, bagaimana cara mengaktifasinya? Ada 3 hal yang bisa kalian lakukan untuk pengaktifasian tersebut. Yang pertama adalah memakan makanan yang bisa mengaktifasi si hormon tersebut. Contoh misalnya, kalau kita pengen hormon pertumbuhan aktif, berarti kita harus makan makanan zat yang bisa mengaktifasi si hormon pertumbuhan. Misalnya banyak makan-makan yang mengandung kalsium, vitamin K ya kayak gitu. Nah, kemudian yang kedua yaitu hormon akan aktif yaitu dengan proses lingkungan ya, lingkungan yaitu dimana kita bergaul atau misalnya kita berinteraksi dengan orang lain, ternyata juga akan mengaktifasi hormon yang ada dalam tubuh kita. Nah, itulah beberapa hal yang bisa mengaktifasinya ya, sehingga nggak heran contoh misalnya terbentuknya sel sperma ataupun ovum yang ada dalam tubuh kita, salah satu penyebabnya adalah karena faktor lingkungan ya. Misalnya sehingga mungkin kalian pernah mendengar ada anak kecil usia 8 tahun biasanya udah menstruasi. Nah, itu karena apa? Karena terangsang ya, otaknya terangsang sehingga akhirnya dia berpikiran akhirnya mengalami yang namanya menstruasi dini. Atau mungkin laki-laki juga bisa ya mengalami seperti itu. Nah, ketika si otaknya terangsang sehingga efeknya itu bisa menghasilkan sel sperma secara secara rutin kayak gitu. Nah, itu semuanya karena proses rangsangan tadi ya, yaitu karena faktor lingkungan. Nah, jadi itulah beberapa halnya. Dan satu lagi, hormon juga bisa dibikin ya, tapi bukan dibikin, lebih tepatnya bisa dirangsang dengan memasukkan suatu zat yang masuk ke dalam tubuh. Contoh seperti insulin. Nah, sebetulnya hormon insulin itu nggak ada, tapi ada juga si obat yang bisa mengaktifasi insulin, sehingga akhirnya si insulinnya aktif, maka kadar gula darahnya itu akan turun. Atau mungkin kalian pernah mendengar ada yang namanya suntik hormon putih gitu ya, suntik putih. Nah, sebetulnya suntik putih itu tujuannya adalah menurunkan kadar melanin, sehingga efek melanin yang gak muncul, maka akhirnya yang muncul adalah warna putih. Nah, jadi itulah dia beberapa hormon yang ada dalam tubuh kita yang mempengaruhi aktivitas tubuh dalam tubuh kita. Atau mungkin kalian kalau misalnya ke salon atau ya, biasanya kenapa laki-laki kok dalam tanda kutip biasanya seperti perempuan. Nah, itu karena faktor lingkungan, sehingga efeknya itu akan mengaktifasi hormon seperti perempuan. Laki-laki juga punya namanya itu estradiol ya. Jadi si estradiol itu bisa menaikkan bisa mengaktifasi hormon melankolis pada laki-laki, sehingga
dia seperti laki-laki tapi tingkah laku seperti perempuan. Nah, itu disebabkan juga oleh yang namanya hormon. Nah, jadi seperti itulah pembahasan mengenai hormon. Nah, ada pun beberapa gangguan yang biasanya terjadi karena kelebihan atau kekurangan hormon. Nah, inilah dia, bisa kalian perhatikan secara langsung ya. Oke, nah mungkin pembahasan hari ini juga dulu sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf bila ada kurangan, selalu semangat buat belajarnya, dan jangan lupa kerjakan tugasnya. Kalau nggak bisa, boleh tanyakan langsung ke ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.